Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Tiawalan Ramadhaniyah dengan NIM 0306182103. Nah, video ini adalah tugas untuk mata kuliah baca tulis Al-Quran. Di video ini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin, mim mati, dan nun yang bertasydid. Oke, yang pertama saya akan membacakan dan menjelaskan dan memberikan contoh tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, secara umum, hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada 4, yaitu izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah izhar. Izhar disebut juga dengan izhar halqi, yang mana izhar artinya jelas atau terang, dan halqi adalah tenggorokan. Jadi secara singkat, izhar halqi itu adalah membaca huruf-huruf izhar dengan jelas atau terang apabila mereka bertemu dengan nun mati dan tanwin. Huruf-huruf izhar ini ada 6, yaitu ha, kha, ain, ghain, hamzah, dan ha. Berikut ini saya akan bacakan contoh apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Yang pertama, azizun hakim. Nah, pada kalimat tersebut, dhammatain bertemu dengan huruf ha. Jadi, hanya harus dibaca jelas. Contoh yang kedua, ainin aniyah. Nah, pada kalimat ini, kasratain bertemu dengan huruf hamzah. Dan yang terakhir ada sami'un alim. Nah, di sini juga dhamatainnya bertemu dengan huruf ain. Yang kedua adalah contoh apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang pertama adalah li rabbika wanhar. Nah, hurufnya di sini adalah nun mati bertemu dengan ha. Contoh selanjutnya adalah fa'amma man a'ta. Nah, di sini nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh yang terakhir adalah an'amta. Di sini nun mati bertemu dengan ain. Hukum bacaan yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa di sini adalah membaca samar-samar huruf-huruf ikhfa apabila bertemu dengan nun mati dan tanwin. Huruf-huruf ikhfa itu sendiri ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, saya akan membacakan contoh apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Contoh yang pertama adalah yauman kana. Nah, di sini fathain pada huruf mim bertemu dengan huruf kaf. Contoh yang kedua adalah jannatil tajr. Nah, di sini kasrotain pada huruf ta bertemu dengan huruf ta di kalimat selanjutnya. Dan yang terakhir adalah ghafurun syakur. Nah, di sini dhammatain bertemu dengan huruf shin. Contoh yang kedua adalah apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Contoh yang pertama adalah anfusahum. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf fa. Yang kedua adalah unzila. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf zai. Dan yang contoh yang ketiga adalah min qaryah. Di sini nun mati bertemu dengan huruf qaf. Baiklah, hukum bacaan yang ketiga adalah idgham. Idgham artinya memasukkan atau menggabungkan. Jadi secara singkat, hukum idgham ini adalah membaca huruf idgham dengan cara dimasukkan atau seperti ditasydidkan apabila bertemu dengan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini kita membaca huruf-huruf idgham bi gunnah dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun, atau biasa juga disebut dengan yanamu, lebih mudahnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan contoh apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Yang pertama, hajarum minhu. Nah, di sini dhammatain bertemu dengan huruf mim. Jadi huruf mimnya itu kayak dibaca tasydid gitu.
Contoh yang kedua adalah adzabum muqim. Nah, di sini dhammatain bertemu dengan huruf mim juga. Nah, contoh yang kedua adalah apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Contoh yang pertama, may ya'mal. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi huruf ya-nya dibaca seperti bertasydid. Dan contoh yang kedua adalah min ni'mah. Huruf nun mati di sini bertemu dengan nun. Jadi dibaca seperti bertasydid. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini kebalikan dari idgham bi gunnah. Jadi ketika membaca huruf idgham bila gunnah, kita tidak dengan berdengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contoh bacaan yang pertama adalah apabila tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Contohnya ghafurur rahim. Nah, jadi dhammatain pada huruf ro bertemu dengan ro, maka huruf ro yang kedua itu dibaca seperti bertasydid. Kedua adalah ghaisyatir radiyah. Nah, di sini kasrotain bertemu dengan huruf ro. Nah, yang kedua adalah nun mati apabila bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Yang pertama mir rabbihim. Di sini nun matinya bertemu dengan huruf ro. Yang kedua adalah miladun. Nah, di sini nun matinya bertemu dengan huruf lam. Terakhir untuk hukum bacaan nun mati dan tanwin adalah iqlab. Nah, iqlab di sini artinya membalikkan, mengganti ataupun merubah. Huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu ba. Jadi selanjutnya adalah saya akan membacakan contoh apabila tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Yang pertama yaitu sami'un basir. Nah, di sini dhammatain bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah cara membaca apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya mim ba'di. Nah, di sini huruf nun mati bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaan yang kedua adalah mim mati. Ada 3 macam hukum bacaan mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan huruf izaiyah, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa di sini artinya menyamarkan dan syafawi adalah bibir. Jadi ikhfa syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah menyamarkan bacaan mim mati pada bibir sambil didengungkan. Contoh bacaan ikhfa syafawi adalah yang pertama, dakhaltum bihin. Yang kedua ada i'tasim billah. Yang ketiga, wahum bil akhirah. Nah, pada contoh tersebut, mim mati bertemu dengan huruf ba, jadi dibacanya samar-samar. Kedua adalah idgham mimi atau juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Nah, idgham mimi ini terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacanya adalah mim tersebut ditasydidkan. Ini saya akan membacakan contoh cara membaca idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Yang pertama, kam min fi'ah. Yang kedua, walakum ma kasabtum. Yang terakhir, afara'aitum ma tumnun. Nah, pada contoh-contoh tersebut, huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi, huruf mim mati tersebut dibaca seperti ditasydidkan. Bacaan yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, izhar syafawi adalah membaca huruf-huruf selain mim dan ba yang bertemu dengan huruf mim secara jelas. Nah, selanjutnya saya akan membacakan contoh dari izhar syafawi. Yang pertama ada an'amta. Nah, di sini mim mati bertemu dengan huruf ta. Jadi huruf mim di sini harus dibaca dengan jelas. Contoh yang kedua ada annahum ila rabbihim. Di sini huruf mim mati bertemu dengan huruf alif. Nah, contoh yang terakhir adalah wahum roji'un. Di sini mim matinya bertemu dengan huruf ro. Bacaan yang terakhir adalah hukum bacaan nun dan mim yang bertasydid.
Nah, apabila huruf mim dan nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya disebut dengan gunnah. Jadi, huruf nun dan mim yang bertasydid ini dibaca satu alif atau dua harokat. Berikut ini adalah contoh cara membaca nun dan mim yang bertasydid. Pertama adalah nun yang bertasydid. Contohnya, minal jinnati wan nas. Nah, huruf nun yang bertasydid ini dibaca dua harokat. Contoh bacaan untuk mim yang bertasydid, yaitu fa'amma man a'ta. Nah, di sini mim matinya dibaca dua harokat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi tambahan informasi bagi yang menonton. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.